Sampai akhirnya muncul istilah baru, istilah full-time children. 家人本身是很支持我回来做全职儿女这个事情的。 Dan ya ini juga yang jadi alasan anak-anak muda di sana nggak mau nerima kerjaan yang gajinya kecil. Karena kita kan sebelumnya udah pernah bahas angka pengangguran di kaum muda India ya. Yang lulusan S1, S2-nya tuh banyak yang jadi tukang sapu jalanan. Lulusan S2 loh cuma bisa kerja jadi tukang sapu jalan. Ini kan edan ya. Pancingan marketing dikit. Dan ternyata kondisi kayak gini, kondisi susahnya nyari kerja buat anak muda gini tuh nggak cuma terjadi di India loh. Di beberapa negara lain ternyata juga sama, salah satunya di Cina. Bahkan di Cina nih, angka resmi dari pemerintahnya tuh nunjukin kalau setiap 1 dari 5 anak muda Cina tuh nganggur. Anjir, ini Cina loh ini loh, negara maju loh ini loh. Negara yang dianggap salah satu yang paling modern di dunia loh. Dan ternyata walaupun sama-sama kasus angka pengangguran tinggi, tapi penyebab pengangguran di Cina tuh beda sama yang di India. Ini bedanya kira-kira apa ya? Tapi sebelum kita lanjut, gue mau cerita dikit nih. Jadi seperti biasa di tanggal-tanggal cantik kan tiap bulan kan suka ada diskon-diskon gede gitu ya. Mau di toko oren, toko ijo, ya di banyak e-commerce lah pokoknya. Dan sejujurnya gue tuh suka manfaatin tanggal-tanggal cantik begini buat beli figur One Piece. Nah mantepnya nggak jarang gue tuh bisa belanja kayak gininya tuh nggak bayar loh, gratis loh. Mantep kan? Mantep kan? Mantep kan? Kok bisa? Jadi gue tuh punya tabungan di Shopback. Nih lihat nih tabungan gue nih udah 5 jutaan loh. Nah jadi gue kalau belanja bayarnya pakai tabungan ini. Oh ya buat yang mungkin belum tahu Shopback itu apa, jadi Shopback tuh semacam aplikasi pintu gerbang sebelum lo belanja online gitu. Jadi mau itu misalnya di, ini sambil gue cek ya, misalnya lo mau di Shopee, Lazada, Tokped, Blibli, Tiket.com, Uniqlo, sampai Booking.com juga ada di sini. Dan tiap kita habis belanja, nanti sama Shopback tuh kita bakal dikasih cashback gitu. Jadi ya makin sering kita belanja, makin cuan mania kita berkat cashback-nya. Emang Shopback ini gimana cara makainya? Ini simple banget kok. Pertama pastinya lu download dulu aplikasi Shopback. Ini di link di deskripsi ada kok, udah gua taruh situ kok, tinggal lu klik tuh. Nah habis itu langsung deh tuh bikin akun, biar cepat pakai akun FB deh misalnya deh, kita tinggal pilih tuh akun Facebook kita tuh. Oh iya, jangan lupa di situ masukin kode SB Sekolah buat dapetin cashback 20.000 gratis. Ih, baru mulai aja langsung dapet cashback loh. Mantap, 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 mantap. Terus pilih deh tuh merchant favorit lo yang mana. Misalnya gue mau milih Shopee nih, nah itu tinggal klik Shopee, nah nanti bakal ada tuh keterangan cashback-nya, terus lu tinggal continue to app aja kok udah gitu. Dan ya udah, tinggal belanja aja lu kayak biasa abis itu. Gampang kan? Mantep loh, gampang banget ini. Tinggal cari-cari deh tuh produk yang lu mau, dan kalau udah ketemu ya tinggal bayar. Nah kalau pesanan lu udah terverifikasi, itu cashback-nya bakal langsung ditransfer ke akun Shopback lu. Kalau nominalnya 25.000 itu bisa buat beli pulsa, kalau udah 50.000 itu udah bisa tuh ditransfer langsung ke rekening lu. Mantep banget ini kan, gampang banget masukin ke rekeningnya, toto saldo lu nambah aja. Dan yang paling mantep lagi nih, sekali lagi spesial buat lu bisa masukin kode SB Sekolah dan langsung dapetin cashback 20.000 gratis. Anjir, modal masukin kode doang loh, langsung dapat 20.000 loh. Nah, buat lo yang doyan belanja di tanggal kembar kayak 11-11 sama 12-12 gitu, lu bisa untung lagi nih karena saldo cashback-nya tuh bisa kekumpul sampai sebanyak ini, sebanyak tabungan gua tadi. Karena di tanggal kembar tuh bakal ada cashback ekstra dan nabung terekstra. Ini emang nyebutnya harus agak panjang nih, cashback ekstra. Soalnya kan A-nya kan emang 3 kan, ekstra. Terus di sini buat lo yang makin sering belanja, siap-siap juga nih buat bisa dapetin mulai dari iPhone 15 Pro sampai tiket pesawat gratis loh. Kebayang gak lu udah bisa belanja sambil nabung cashback, dapat iPhone 15 Pro, dapat tiket pesawat juga. Wah, 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 wah. Jadi ya tunggu apa lagi? Langsung download Shopback sekarang juga. Pokoknya belanja sambil nabung cuma di Shopback. Ih, Cak, bentar ya. Gua belanja dulu ya, bentar ya. Yaudah kalau gitu, langsung aja kita bahas angka pengangguran di Cina yang tahun ini nih mencapai rekor tertinggi. Ini sebenarnya ada apa sih? Apa sih nih yang terjadi nih? Dan kenapa ini kayak ditutup-tutupin sama pemerintah sana gitu ya? Di Learning by Googling. Ya jadi belakangan ini emang lagi rame kan ya di media internasional tentang Cina yang ngeluarin angka pengangguran kaum muda mereka. Yang ternyata ini udah mencahin rekor pengangguran di sana nih. Kalau menurut Visual Kapitalis disebut Cina tuh dari bulan Mei 2018 emang udah mulai rutin ngerilis angka pengangguran mereka. Dirilis lewat National Bureau of Statistics of China. Dan di awal perilisannya, angka pengangguran kaum muda Cina tuh masih ada di bawah 10%. Masih normal lah inilah. Soalnya rata-rata angkanya OECD juga kan sekitar segitu kan. Tapi terus angka ini makin kesini makin bertambah terus nih. Sampai akhirnya di bulan April 2023, angka pengangguran pemuda di Cina tuh udah mecahin rekor nasional. Nah yang ngaco lagi nih, udah kan di bulan April tuh jadi rekor nasional,
Masuk ke bulan Mei, angkanya tuh jadi malah lebih tinggi tuh. Sampai puncaknya tuh ada di bulan Juni kemarin. Di Juni tuh disebut sebanyak 21,3% anak muda umur 16-14 tahun di Cina itu tuh nganggur. Atau yang berarti setiap 1 dari 5 pemuda di sana tuh pasti nggak punya kerjaan, pasti nganggur. Dan angka ini tuh banyak banget loh. Apalagi Cina kan negara dengan populasi terbanyak kedua di dunia kan. 1,4 miliaran kan sekarang kan populasi Cina kan. 21,3%-nya nganggur. Itu berarti berapa tuh yang nganggur tuh? 21,3% dari 1,4 miliar. Berapa ya? Nggak tahu lah. Tolong hitungin ya. Before the announcement, urban youth unemployment hit a record-breaking 21.3% in June. And economists were expecting a further uptick once this year's graduating cohort joined the workforce. Ya sebenarnya kalau dilihat dari persentase atau jumlah populasi penganggurannya, Cina tuh emang bukan yang tertinggi di dunia ya. Masih banyak negara lain yang persentase penganggurannya tuh jauh lebih tinggi dari Cina. Kayak misalnya India aja. Tapi terus yang bikin banyak orang dan media heboh kan soalnya Cina tuh kan dikenal sebagai negara superpower setelah Amerika kan. Jadi menurut orang-orang harusnya angka pengangguran mereka tuh nggak setinggi ini. Mana populasi mereka juga lagi di fase menurun kan. Jadinya ya peluang kerja tuh harusnya jadi makin banyak lah. Nah gara-gara ini jadinya pada bingung nih. Sebenarnya ada apa sih di Cina? Kenapa salah satu negara adidaya ekonomi, anak mudanya tuh malah banyak yang nganggur begini? Terus yang bikin bingung lagi, abis angka penganggurannya tuh mecahin rekor dan naik terus, kok abis itu pemerintah Cina tuh jadi berhenti ngerilis angka pengangguran pemudanya ya? Bener-bener terakhir rilis tuh yang di bulan Juni itu, yang 21,3% tadi. Nah abis itu di bulan-bulan setelahnya sampai sekarang tuh udah nggak ada lagi datanya. Udah nggak ada lagi tuh rilisan angka penganggurannya. Nah ini kan ngebikin banyak pihak jadi makin kepo dong. Jadi makin mikir macem-macem kan. Kayak, wah pasti angkanya naik lagi nih. Makanya nggak mau rilis. Jadi banyak yang mikir gitu kan akhirnya. Dan kalau menurut CNBC, kalau kita tarik terus nih awalnya dari mana, ternyata masalah pengangguran ini tuh ya lagi-lagi akarnya di pandemi kemarin. Ya waktu pandemi kan semua negara, mau itu negara maju ataupun berkembang, semuanya tuh sama-sama susah kan, sama-sama struggle. Dan di sini Cina tuh butuh waktu yang lebih lama buat keluar dari masa sulit mereka daripada yang diperkirakan sama para ahli. Apalagi terus dipercaya virus COVID kan asalnya dari sana kan, makanya mereka jadi lebih strict juga. Ditambah dampak pandemi COVID ke Cina tuh kan gede banget. Ya soalnya kan banyak banget tuh pabrik-pabrik multinasional yang didirikan di Cina. Yang endingnya waktu mereka kehantam pandemi, para investor tuh jadi susah buat gerak. Mau nginvestasiin dana atau usaha juga mereka ragu-ragu, ya nggak leluasa lah. Takut malah rugi karena masih pandemi kan. Dan akhirnya ya ini ngebikin perekonomian Cina merosot. Dan waktu pandemi kelar pun ternyata pertumbuhan ekonomi setelah pandeminya juga lambat banget nih di Cina. Nah kalau udah gini kan mau nggak mau jadi banyak perusahaan yang nyoba buat ngurangin jumlah pegawai mereka kan. Di layoff-in tuh, di PHK-PHK-in semua. Dan di kebanyakan perusahaan yang dipilih sama atasan buat di PHK tuh ternyata kebanyakan anak mudanya. Kenapa malah yang muda? Ya soalnya perusahaan tuh lebih milih buat mertahanin pegawai mereka yang lebih senior, yang lebih berpengalaman. Kalau karyawan yang muda-muda yang baru kerja setelah fresh graduate atau baru setahunan kerja gitu, itu kan pengalamannya belum banyak ya. Terus mereka juga belum tentu tuh loyal sama perusahaan. Jadi ya udah, pada dipecat-pecatin, nganggur deh. Dan dari situlah mulai banyak deh tuh pengangguran kaum muda di Cina. Major cities went through extended lockdowns that disrupted production. As the economy slowed, so too did hiring. China's youth unemployment rate rose for 6 consecutive months this year. Then in August, the government abruptly announced that it would stop reporting that data, citing plans to revisit the methodology. Dan masalah pengangguran Cina ini bakal jadi makin pelik lagi nih. Soalnya kalau menurut Independen, di tahun ini tuh bakal ada hampir 12 juta mahasiswa Cina yang lulus dari perguruan tinggi. Nah ini kan mereka pasti harapannya abis lulus kuliah, abis ngabisin banyak waktu, tenaga, sama uang buat pendidikan, mereka kan pasti ngarepnya kan bisa dapat kerjaan yang bagus dong, biar ya kasarnya balik modal lah. Tapi ya gimana? Yang udah kerja aja pada kena PHK kan? Yang baru lulus mau ngarep apa coba? Dan endingnya ya udah ikutan nganggur mereka. Nah tapi yang menarik nih kalau menurut Council of Foreign Relations disebut sebenarnya dengan banyaknya pengangguran pemuda di Cina ini tuh bukan berarti di Cina nggak ada lapangan kerja sama sekali ya.
Ada, lapangan kerja tuh ada, nggak semuanya full. Pemerintah Cina yang ngedominasi sektor properti sama konstruksi, mereka tuh justru kekurangan tenaga kerja loh. Tapi ya sayangnya sektor ini selain nggak begitu produktif karena didominasi sama negara kan, selain itu prospek kerjaannya juga nggak sesuai sama visi anak-anak muda sekarang. Jadi pekerja konstruksi, itu kan mereka kan butuh kekuatan fisik ya, kerjanya berat tapi gajinya kecil. Nah anak-anak muda yang baru lulus, mereka tuh nggak mau kerja kayak gitu. Mereka tuh mungkin tuh kayak, mending gua nganggur daripada nguli. Padahal di sektor ini lapangan kerjanya tuh banyak banget. Mereka lebih milih nganggur. Some are marking the milestone on social media by lying down flat on the ground in their graduation gowns, looking dejected and exhausted. After studying for years, they're frustrated with the struggle to find decent work as China's youth unemployment rate hits historic highs. Terus di sektor pertanian juga sama. Mereka nih malah kekurangan tenaga kerja juga loh. Tapi ya balik lagi, anak-anak muda Cinanya tuh mereka nggak mau kerja di bidang kayak gitu. Nggak mau mereka kerja di bidang yang nggak sesuai sama kualifikasi pendidikan mereka. Daripada kerja nggak sesuai bidang dan duitnya dikit, mending nggak usah kerja aja sekalian. Jadi sebenarnya buat yang nganggur-nganggur gini, mereka tuh sering ditawarin berbagai jenis kerjaan. Tapi terus kalau dirasa gaji dan kualifikasinya nggak sesuai, ya bakal mereka tolak. Aku sabar, aku rela nganggur sampai dapat kerjaan yang sesuai yang gajinya oke. Nah kondisi ini kan beda banget ya sama di India ya, yang justru kalau di sana tuh nggak mikirin gaji atau gengsi. Pokoknya yang penting kerja aja gua. Mau lulusan S1, S2, S3, kalau adanya lowongan jadi tukang sapu doang ya udah nggak apa-apa, bakal gua kerjain itu. Kalau di India gitu kan, saking susahnya dapat kerja di sana. Nah, kalau di Cina tuh beda. Krisis pengangguran di sana tuh lebih ke karena anak-anaknya picky. Dan menurut penelitian yang dilakukan sama perusahaan pencari kerja online di Cina, Zillian Xiaopin, mereka bilang 1/4 lulusan tahun ini tuh pengennya tuh kerja di bidang teknologi. Ya pokoknya mereka maunya kerjaan-kerjaan yang nggak banyak nuntut kekuatan fisik gitu lah. Pengennya tuh kerja di bidang jasa. Kayak di agency, ataupun kalau di bidang teknologi tadi tuh ya yang alat berat tuh cukup pakai remote, yang gitu-gitu doang mereka maunya. Nah masalahnya lapangan kerja di sektor ini terbatas banget kan. Saingannya juga banyak. Jadinya ya udah, yang bisa dapat kerjaannya dikit, yang nggak dapet ya pada nganggur deh. Nggak ada nyari-nyari kerjaan alternatif gitu, nggak ada. Pokoknya nganggur dulu aja udah. Kita tunggu kesempatan berikutnya. Sambil nunggu sambil nganggur. Kenapa pada pilih-pilih gitu? Nah ini nih, kalau menurut Xiang Piao, Kepala Max Planck Institute for Social Anthropology, dia bilang kalau anak-anak muda Cina tuh udah terbiasa hidup enak. Semuanya serba disediain sama orang tuanya, dan pendidikan mereka juga dikasih yang terbaik. Jadi mereka tuh ngerasanya nggak worth it lah semua usaha yang udah dikeluarin, kalau endingnya malah kerja jadi kuli atau petani. Kerjaan-kerjaan yang nuntut tenaga fisik atau berat gitu, itu tuh mereka anggapnya tuh nggak sesuai sama pengorbanan mereka selama ini. Sama pengorbanan mereka selama sekolah atau kuliah. Makanya akhirnya pas mereka lulus dan gagal dapat kerja, banyak tuh di situ yang balik lagi tinggal sama orang tua atau keluarga mereka. Sampai akhirnya muncul istilah baru, istilah full-time children. Ini dari namanya aja udah ketahuan ya definisinya gimana ini ya. Ya jadi kalau menurut Epi News, full-time children tuh merujuk ke orang-orang usia kerja yang nganggur, yang semua kebutuhan hidupnya tuh masih dipenuhin sama orang tua mereka. Jadi misalnya lu udah lulus nih, tapi nggak bisa tuh dapat kerjaan yang bagus, nggak bisa dapat kerjaan yang sesuai sama yang lu harapin. Akhirnya ya lu tetap tinggal tuh di rumah orang tua lu dan dibiayain full sama mereka juga. Padahal udah usia produktif loh, tapi masih full dibiayain sama orang tua. Nah itu udah bisa tuh lu disebut sebagai full time children tuh udah bisa. Dan selama di rumah, kalaupun mereka kerja, ya paling mereka tuh bantu ngerjain kerjaan rumah tangga aja. Kayak nyapu, ngepel, cuci piring, masak, ya gitu-gitulah. Tapi ya dari ngerjain kerjaan itu kan mereka kan nggak dapat uang kan. Jadi ya sumber penghasilan mereka tuh tetap dari uang saku yang dikasih sama bokap dan nyokapnya doang. Nah ini di sini mungkin ada yang full time children begini. Ini boleh sharing masalah atau alasannya apa ya di komen ya. 家人本身是很支持我回来做全职儿女这个事情的。虽然说可能听起来很简单，无非就是做做饭呐、开开车或者买买菜这样子，但其实是对于像我这样就是生活经历，就是这些方面完全是零，之前完全是为零的，所以我其实也是会很恐惧对于这个事情的本身。 Nah biasanya para full time children ini mereka tuh bakal tinggal bareng keluarga atau orang tua mereka sampai dapat kerjaan yang bagus. Atau bisa juga sampai lolos jadi PNS lah. Soalnya ya mau gimana lagi, kalau nganggur kan nggak mungkin kita bisa nyewa apalagi punya rumah sendiri kan, terutama di kota-kota besar. Dan ya ini juga yang jadi alasan anak-anak muda di sana nggak mau nerima kerjaan yang gajinya kecil.
Karena ya mereka mikirnya ini nggak cukup buat apa-apa kan. Paling cuma cukup buat makan sama kebutuhan inti doang. Tapi tetap nggak akan bisa punya tempat tinggal dari sini. Soalnya biaya sewa rumah atau apartemen di sana kan mahal banget. Jadi ya daripada nanggung, daripada kerja tapi penghasilannya setengah-setengah, mending jadi full time children aja. Mereka mikirnya gitu tuh. Dan gilanya nih, ternyata anak-anak full time children yang baru lulus tuh nggak termasuk ke dalam kategori pengangguran loh. Mereka tuh dianggapnya belum termasuk tenaga kerja atau angkatan kerja. Jadi anak-anak kerja yang baru lulus, yang belum sempat kerja tapi udah jadi full time children, nah itu dia tuh di data pemerintah tuh nggak masuk kategori pengangguran. Dan ini kan berarti kalau gini kemungkinan besar angka pengangguran aslinya tuh di atas 21,3% tadi ya. Makin kacau, Jir. While it is unclear just how many full-time children exist, their presence reflects a wider trend of Chinese youths who feel today's job market holds limited opportunities. Nah makanya kalau menurut perhitungan yang diterbitin sama Kaisin, yang dibikin sama Chang Dandan, profesor ekonomi di Peking University, dia bilang kalau jumlah full-time children yang kerjaannya cuma rebahan dan ngandelin orang tua ini mereka dihitung juga, dimasukin ke angka pengangguran versi pemerintah tadi, itu angka pengangguran kaum muda di Cina tuh jadi nyampe 46,5%. Lebih dari 2 kali lipat angka resmi pemerintah ya berarti ya. Anjir. Nah ini tadinya artikel versi ini nih mau gue taruh di sini nih. Cuma pas gue balik lagi entah kenapa artikelnya udah dihapus. Dan so far nggak ada alasan yang jelas juga tentang kenapa ini dihapus. Ya curiganya gue sih ini masih satu alasan dengan alasan yang bikin data pengangguran dari pemerintah tadi juga berhenti rilis ya. Menurut gue sih alasannya sama nih. Ya soalnya semua data yang nunjukin angka pengangguran di Cina tinggi itu kan tiba-tiba semuanya di stop kan. Entah apa alasannya. Tapi yang jelas dari sini jadi berasa ya kalau angka pengangguran pemuda resmi yang dirilis sama pemerintah Cina tuh kemungkinan besar nggak sesuai kenyataannya. Bisa jadi angkanya sebenarnya jauh lebih banyak daripada itu kan. Ya gimana, orang yang full time children tadi ternyata nggak dimasukin kan. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Lu setuju nggak sih sama kelakuan full time children ini yang ngerasa mending nganggur dulu aja daripada dapat kerjaan yang nggak sesuai sama bidang dan gajinya kecil? Lu setuju itu atau mungkin kalau menurut lu kerjain aja apa dulu sambil nunggu kerjaan yang pas datang daripada nganggur kan? Yang mana nih? Silakan komen. High jobless rate among young people also exacerbate many other structural challenges that China already is dealing with. For example, without stable jobs, many people are putting off getting married. They don't want to have kids. And all these will make China's demographic situation even worse. Oke, sekian Learning kali ini tentang krisis pengangguran di Cina. Ini parah banget ya ternyata ya. Angka resmi pemerintahnya tadi 1 dari 5 pemuda tuh nganggur loh. Tapi itu angka resminya yang ternyata full time children tadi nggak dimasukin. Kalau dimasukin full time children mungkin ya perbandingannya nambah ini. Ngeri banget, Jir. Kalau lu merevisi kayak gue ada salah, atau mau nanya, atau nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.